Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, Bapak sekalian, mohon izin saya menyampaikan duluan karena pertama ini masih waktu sahur, yang kedua 15 menit lagi sholat dan subuh. Jadi saya duluan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya nanti insya Allah Ustaz Nunu yang akan menyambung dengan materi Fiqh Safar. Itu loh ya, yang buka diri. Dengan Ibu, diri Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelum ya. saya menyampaikan Oh, apa yang barangkali hal-hal khusus, utamanya juga informasi terbaru terkait dengan kondisi di eh, Madinah maupun di Mekah. Mohon izin untuk perkenalan, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya, bukan. Eh, kita di sini, ya, kami pagi ini jam 5.20, kalau azan sekitar jam 5.40, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit ya, sampai 20 insya Allah sampai dengan azan subuh. Perkenalkan, saya Chris Abdurrahman yang hari ini, saat ini saya posisi di Mekah Al Mukarramah. Saya lahir di Wonogiri. Ada yang dari Jawa Tengah ini ada? Atau semuanya dari apa? DIY? Saya dari Wonogiri, lahir, kemudian sekolah SMA di Solo, kuliah di Jogja, rumah di Magelang. Ya. Ada yang dari Magelang? Mudah-mudahan nanti bisa kepanggian. Kemudian saat ini tinggal di kota Mekah Al Mukarramah. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menikah, istri satu, anak tiga. Sementara seperti itu untuk perkenalannya, insya Allah nanti kita lanjutkan di saat kita kepanggihan nanti di kota suci baik di Madinah maupun di Mekah. Ibu, Bapak jamaah Madaniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf Rahman, di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan update sekaligus bagaimana proses perjalanan kita di tanah suci, barangkali saya ingin mengingatkan kepada diri saya, terutama juga jamaah sekalian, hari-hari ini Bapak Ibu, mari kemudian kita hadirkan kembali, kita tempatkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul hajja wa umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu itu hanya kepada Allah. Hanya karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hari ini mendapatkan kesempatan hidayah untuk memenuhi panggilan Allah, sesungguhnya umrah ataupun haji yang kita laksanakan itu semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah lah yang memanggil hambanya dari sekian miliar penduduk di dunia ini, dari sekian ratus juta penduduk muslim di Indonesia, dari sekian ribu kaum muslimin di satu kelurahan atau kecamatan, dan dari bisa jadi 40-50 orang di RT RW Bapak Ibu sekalian, maka ketika kemudian Allah memanggil hambanya, kemudian di antara kaum muslimin umat yang beriman itulah yang menyambut seruan itu. Hari ini kita sudah memantapkan diri untuk menyambut panggilan Allah. Buktinya apa? Buktinya
kita semuanya sudah niat itu kita buktikan dengan kita mendaftar, kemudian kita menunaikan pelunasan dan sebagainya hingga hari ini kemudian kita siap untuk berangkat di tanggal 3 besok. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita sudah menyambut seruan itu, begitu, dan kita hari ini mendapatkan hidayah untuk menyambut seruannya, maka Allah lah yang menyiapkan perbekalan. Mohon izin. Semua yang kita tunaikan, apapun itu, termasuk kemarin untuk pelunasan, berapapun itu, mau 25 juta, 35 juta, ataupun apa 35, 40 atau 50 juta sekalipun, semua yang kita tunaikan itu sesungguhnya adalah Allah yang menyiapkan perbekalannya. Lalu kemudian, Bapak Ibu, Allah juga yang nanti akan memberikan jaminannya. Apapun nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika nanti di Madinah atau di Mekah. Sesungguhnya itu bukan dari Madaniyah, bukan dari kami, perwakilan Madaniyah di Saudi, tetapi sejatinya itu adalah jamuan dari Allah. Apapun itu. Oleh karena itu, mari kita terima jamuan itu dengan syukur dan ikhlas. Dan terakhir nanti Allah juga yang nanti akan menerima pahalanya apakah kemudian umroh kita itu mabrur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai satu ilustrasi, saya coba tanya kepada apa betul itu Ustaz? Saya tanya gitu. Kira-kira kalau saya tanya, di antara kita, misalkan Bapak Ibu di dalam satu RT Bapak Ibu, kira-kira kalau kemudian umroh itu adalah mereka yang kaya begitu, kira-kira ada nggak di antara yang satu RT Bapak Ibu itu yang lebih kaya dari kita? Ada nggak? Karena nanti banyak begitu. Kalau umroh itu karena yang paling sehat, ada yang lebih muda dari kita, usianya lebih muda, lebih sehat. Banyak. Kenapa hari yang kemudian Allah memilih kita? Apa hari ini kemudian kita yang mendapatkan hidayah? Nah, sejatinya Bapak Ibu, ini semata-mata panggilan ini dari Allah. Termasuk Bapak Ibu, hari ini ketika kemudian kita mendapatkan kabar terjadi apa gejolak antara Iran misalnya dengan Amerika dan sebagainya. Itu semua Bapak Ibu tiada lain atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Bapak Ibu hari ini uh, mendapatkan petunjuk hidayah untuk memenuhi panggilan Allah, Bapak Ibu, kalau saya boleh menyarankan, fokusnya kita berdoa, mohon sama Allah untuk kemudian diberikan kemudahan kelancaran. Alhamdulillah tadi malam saya datang ke Bandara Jeddah, ya, di Bandara Haji. Semua penerbangan dari Indonesia pakai Lion Garuda ataupun juga dari pakai Saudi Arabia, Saudi Airlines seperti yang nanti pesawat kita tanggal 3, insya semuanya on time, jadi tidak ada masalah. Yang kemudian ditangguhkan itu dari 7 negara, eh, yang itu dari Qatar, kemudian Kuwait, eh, Abu Dhabi, kemudian eh, yang lainnya. Jadi ada 7 negara saja yang itu berdekatan dengan Iran, begitu. Tapi yang dari Air Asia, dari Malaysia, dari Indonesia, tadi malam saya di Bandara Jeddah, alhamdulillah kondusif, on time. Situasi di Madinah dan di Mekah juga, alhamdulillah semuanya kondusif dan dimudahkan oleh Allah. Jadi boleh kita kemudian khawatir sebagai bentuk kita sebagai manusia, tetapi kita kembalikan urusan itu pada Allah. Bagaimana tadi? Wa atimul hajja wa umrotalillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh kita ini hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Mungkin kemarin kita masih ada niatan bahwa umroh kita ini karena eh, anak kita, karena kita dibiayai oleh anak kita, ataupun kemudian karena hadiah dari kantor ataupun yang lain. Tetapi mulai hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita perbaiki niat kita bahwa
Umroh kita kali ini adalah semata-mata karena Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan pesan. eh, Terus bagaimana Ustaz supaya kita ini perjalanan kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal tiga ilmu yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menanamkan ke dalam diri kita adalah kita menguatkan ilmu tauhid kita. Seperti tadi, kita sempurnakan ibadah umroh kita ini ya, itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat dunya yusifuha arimra'atin yanti. Jadi sungguhnya amal itu tergantung pada niat kita. Jadi oleh karena itu mari kita murnikan niatan kita bahwa umroh kita ini adalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena riak, bukan karena, mohon maaf kalau kemudian nanti dalam hari-hari ke depan Bapak Ibu mengadakan walimatus safar ataupun yang lain, itu bukan dalam rangka kita pamer, bukan dalam rangka kita riak, tetapi semata-mata kita untuk memohon doa restu, untuk apa, mohon sama Allah semoga perjalanan kita dimudahkan. Yang kedua, ilmu fikih. Kemarin kita sudah belajar dari Ustaz Teguh, kemudian para asatidz lain tentang bagaimana rukunnya, bagaimana syarat wajib sunahnya kita menjalankan ibadah umroh. Dan alhamdulillah kita sudah belajar di situ. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ada doa yang belum belum hafal ataupun yang lain. Insya Allah kami nanti, saya utamanya sebagai mutawif yang nanti akan mendampingi dan membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah persiapannya sudah matang ya. Dan termasuk pagi hari ini kita akan dibekali tentang fikih safar sekaligus apa-apa yang perlu dibawa. Nanti silahkan diikuti. Yang terakhir adalah ilmu hikmah yang ini nanti akan kita kaji, akan kita perdalam. Bagaimana umroh kita ini tidak semata-mata kita menunaikan rukun, sunnah, dan wajibnya, tetapi juga bagaimana umroh kita ini menjadi titik tolak kita untuk kemudian kita kembali pulang, untuk kemudian kita menemukan jati diri kita yang baru. Kita punya semangat baru dalam beribadah dan lainnya. Bapak Ibu, ini karena sudah azan, saya singkat uh, iftitahnya seperti itu. Namun kemudian saya berikan satu gambaran, ilustrasi proses perjalanan kita. Nanti oleh Madani akan dijelaskan, termasuk fikih safarnya oleh Ustaz Nunu, bagaimana nanti perjalanan kita dari Jogja ke Jakarta, kemudian nanti bagaimana di Jakarta dan sebagainya. Nah, malam hari ini atau pagi hari ini saya ingin sampaikan perjalanan dari Jakarta. Nanti Bapak Ibu akan naik pesawat Saudia, landing di Jeddah, insya Allah jam 15.45 gitu ya. Kemudian dari situ kemudian saya nanti akan jemput di Bandara Internasional dengan tim handling. Lalu kemudian perjalanan nanti ke Madinah dulu. Madinah sekitar 5 jam, mohon dipersiapkan. Kondisi di Madinah hari ini juga masih musim dingin, jadi diusahakan tetap bawa jaket ya, dari Indonesia. Di Madinah Bapak Ibu, situasi sekarang ini adalah bulan Ramadan. Jadi ada ya sesuatu keistimewaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, dan juga nanti bisa jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu di luar bulan Ramadan, mohon izin. Jadi seperti tadi saya sampaikan, apapun kondisinya, jamuannya, semuanya datang dari Allah. Tempat dimanapun kita tinggal, nanti ada yang di Plaza Inhud, hotel kita di Madinah, sekitar 10 menit, 5 menit sampai 7 menit perjalanan. Lalu kemudian ada juga yang di Badar Makom ya, dua hotel kita nanti. Nah Bapak Ibu, agenda kita di Madinah utamanya adalah selain sholat 5 waktu, kita nanti juga ada sholat tarawih. Nah ini bersyukur sekali Bapak Ibu hari ini umroh Ramadan kali ini, sehingga
lebih kondusif. Kenapa saya sampaikan? Eh, Ketika kemudian tahun lalu, bedanya dengan yang sekarang ini, kalau tahun lalu ini kita sholat apa? Sholat tarawih itu 10 rakaat ba'da isya, kemudian nanti nyambung lagi 10 rakaat di tengah malam, lalu 3 witir. Nah, hari ini setelah sholat isya, jadi nanti Bapak Ibu usahakan kalau ke masjid itu berangkatnya ya, itu mulai asar, berangkat, kemudian standby sampai maghrib, kemudian berbuka puasa di Masjid Nabawi. Jadi jangan pulang dulu ya. Jadi pada asar jangan pulang sampai buka buka puasa. Nah setelah kemudian itu nunggu sampai isya, ya, jedanya nggak lama. Lalu sekalian nanti itu bukan nunggu sampai isya ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa tidak makan besar, nah maka kalau saya sarankan bisa nunggu sampai isya. Tetapi kalau Bapak Ibu kemudian terbiasa harus makan nasi dan sebagainya, kalau iftar sudah disediakan oleh Masjid Nabawi. Tetapi Bapak Ibu nanti pada maghrib langsung pulang ke hotel. Langsung ke hotel, hotelnya nggak jauh, makan, lalu segera kembali ke masjid. Jangan sampai kemudian kita telat azan ya. Jadi 30 menit sebelum azan kita harus sudah berangkat ke masjid, lalu sholat tarawih. Kemungkinan jam 10, bukan nggak apa-apa. Jam 10 sudah selesai insya Allah ya, sudah selesai. Sholat tarawih, baru kemudian kembali ke hotel. Nah, situasi yang kondusif tadi, ada jeda waktu istirahat Bapak Ibu, sampai kemudian kita nanti bangun Bapak Ibu jam setengah 4 atau jam 3, lalu kemudian sahur, begitu. Kemudian eh, azan subuh itu jam 5.45. Jadi jam 5 maksimal sudah harus berangkat ke masjid. Sehingga kita dapat shop yang depan. Nah, untuk malam ini ya, untuk Ramadan ini kita sarankan untuk sampai suruk. Supaya kita mendapatkan pahala suruk, lalu kemudian kita kembali ke hotel. Jadi istirahatnya di bulan Ramadan ini pagi Bapak Ibu. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12 kita sarankan untuk istirahat. Seperti ya, untuk istirahat. Nah, ya aktivitas yang lainnya. Nah, yang di Madinah selain aktivitas ke masjid, kita nanti juga akan melakukan aktivitas kajian, kemudian city tour sekitar Masjid Nabawi. Nah, kemungkinan kalau untuk city tour di luar Madinah, kita nanti akan agendakan sekalian ketika Bapak Ibu nanti ke Mekah. Begitu. Selanjutnya kemudian nanti kita umroh ke Mekah. Umroh ke Mekah. Nah, umroh ke Mekah. Nah, Bapak Ibu, nanti insya Allah umroh kita pilih berangkatnya di waktu pagi hari. Jam 8 kita dari Madinah. Kenapa bukan siang, Ustaz? Karena di bulan Ramadan ini, ketika jalan, mulai dari pada asar itu sudah ditutup. Begitu. Sudah ditutup, sehingga kita mensarankan untuk kemudian berangkat dari Madinah adalah jam 8. 8 pagi kita berangkat dari Madinah menuju ke Mekah menggunakan bis. Itu yang sebelumnya kita city tour dulu. Nah, sampai di Mekah sekitar nanti jam 1, jam 12, jam 1. Nanti hotel itu masuk nanti jam jam pada asar ya. Jadi nanti kita akan taruh uh, apa kita di Nada Aziat, koper dan sebagainya. Kan kita nggak ada makan siang dan sebagainya karena puasa ya. Maka kita lanjut ya, kita lanjut kemudian menuju ke haram untuk tawaf dan sa'i. Jadi kita umrohnya itu di siang hari. Nah itu di siang hari. Kenapa? Karena itu waktu yang kondusif. Waktu yang kondusif. Kalau umrohnya malam hari, walau masya Allah padatnya luar biasa. Apa? Dan kita nanti bisnya nggak bisa masuk di Masjidil Haram sehingga umrohnya kita di siang hari. Kok di siang hari kan panas Ustaz. Walaupun siang hari nanti kalau Bapak Ibu saya tanya, Bu, ini kita panas atau dingin Bu? Pasti nanti semuanya jawabnya dingin Ustaz. Yakin Bu? Pasti nanti semuanya akan saya tanya seperti itu.
Nah, saya tanyanya bukan saat tawaf ya, tapi nanti saya tanya saat sa'i. Gitu ya. Gitu ya. Saya kira itu kondisinya nanti di Mekah insya Allah juga kita akan agendakan umroh yang kedua. Lalu nanti kita akan buat juga kajian di sana. Agenda selama Ramadan juga sama seperti di Madinah tadi. Terakhir nanti kita tawaf pada. Namun sebelum nanti Bapak Ibu pulang, nanti kita akan transit satu malam. Karena kita ini pesawatnya jam 9 sehingga jam 5 pagi kita sudah harus sampai di Bandara Jeddah. Nah, kenapa kok semalam di sana? Karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita keluar dari hotel Masjidil Haram itu malam, saat tarawih bis nggak bisa masuk. Sehingga kita keluarnya harus siang. Jadi tanggal 9 siang kita keluar sehingga semalam kita nanti nginep di hotel di Jeddah. Baru jam 5 pagi kemudian kita ke bandara untuk kemudian persiapan pulang ke Jakarta. Nah, saya kira ini Bapak Ibu proses perjalanan kita umroh baik di Madinah maupun di Mekah. Saya sampaikan, alhamdulillah kondisinya di Madinah kondusif, di Mekah juga kondusif. Bapak Ibu nggak usah khawatir, pasrahkan semua urusan itu sama pada Allah. Apa tipsnya Ustaz supaya hari ini saya tenang, tidak khawatir dan sebagainya? Saya pesan dua hal, titip dan temani. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini silahkan hadirkan. Kan Bapak Ibu umrah ini mau meninggalkan nih sesuatu di tanah air ya, apa keluarga, kemudian istri, suami, pekerjaan, orang tua, anak, kan begitu. Maka apa tipsnya? Bapak Ibu pertama titipkan semua yang kita akan tinggalkan itu semata-mata karena Allah, pada Allah. Kenapa? Karena Allah lah sebaik-baik pemberi dan Allah sebaik-baik penjaga. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti kalau saya berangkat umroh terus nanti di sana terjadi perang gimana? Titipkan semua urusan yang Bapak Ibu tinggalkan, apa itu pekerjaan, keluarga, istri, anak, kami semuanya pada Allah. Karena Allah sebaik pemberi dan sebaik penjaga. Allah lah yang maha sana. Saya juga, walaupun di sini, keluarga saya juga di Indonesia. Maka ya saya titipkan keluarga saya di Indonesia itu hanya kepada Allah. Gitu. Kan nanti ketika umroh kan sertifikatnya nggak dibawa ya. BPKB, mobil kan nggak dibawa. Ya, udah titipkan semua itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika nanti sudah hari ini sudah mendekati pemberangkatan seperti ini, Bapak Ibu minta ditemani sama Allah. Titip dan temani. Kita titipkan semua yang kita tinggalkan kepada Allah dan kita mohon sama Allah untuk ditemani. Maka perbanyak untuk dijaga sholat lima waktunya, banyak sholawatnya, zikirnya, dan doa-doa yang terbaik. Semoga perjalanan kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita nanti dipertemukan di tanah suci dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa ada halangan apapun diberikan kelancaran, diteguhkan iman kita untuk kemudian kita melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hajjan hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan maghfura wa dzamban maghfura wa amalan solehan maghfura wa tijaratan lam tabud ya alima ma fi sutur akhirna ya Allah minatul mati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian karena ini sudah memasuki waktu azan, saya harus berangkat ke masjid sholat subuh. Nah, barangkali demikian yang saya sampaikan. Monggo kalau misalkan masih ada pertanyaan, saya sambil jalan kaki nanti saya jawab. Kalau misalkan tidak, monggo nanti diteruskan oleh Ustaz dulu. Barangkali itu saya akhiri. Semoga kita bisa berjumpa di tanah suci dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan suatu ataupun. Demikian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Kris Abdul Rahman atas sambutannya. Bapak Ibu jemaah, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Monggo. Kalau ada, ini saya sambil jalan, saya jawab tentang apapun. Nanti insya Allah saya yang nanti akan mendampingi sebagai mutawif menyambut Bapak Ibu, menemani 8 hari nanti di Tanah Suci. Kalau tidak ada, saya izin live ya. Monggo, masih ada pertanyaan? Sudah jelas ya, berarti ya. Sepertinya sudah jelas ya. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya Pak ya. Saya mau izin Iya, duluan ya. baik Pak. Siap, Syekh. Syukran, jazakumullah. Keren, keren, Bentar, keren. Oh, salah Ustaz. Saya izin ya, ini sholat subuh dulu Ustaz. Fadal, Syekh. Fadal. Ya, 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 ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, tanpa berpanjang kata, marilah kita bersama pemaparan pada materi manasik umrah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nunun Nurrohim Al-Mujid yang akan menyampaikan materi seputar fikih safar yaitu bekal ilmu menuju Baitullah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabb syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Senang sekali Bapak Ibu. Hari ini hari Hamin Hamin 1 ya, Hamin 2 menuju ke Baitullah. Senang sekali kita, insya Allah rasanya sudah tidak sabar lagi. Ingin di hari Selasa, ingin hari Rabu pagi, kita terbang insya Allah ke Jeddah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kelancaran, keamanan, dan umrah kita makbul. Umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, insya Allah sudah berulang kali kaitannya dengan fiqhus safar, bahwa yang pertama, luruskan niat safar kita karena Allah. 2, minta pamitlah ke sanak saudara, minta doa agar perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat menghadap Rasulullah kaitannya dengan beliau mau safar. Maka sahabat ini minta dibekali oleh Rasulullah. Tentu saja bekalnya bukan duit. Dan kalau kita mau nanti ketemu saudaranya minta bekal duit, jangan dulu aja. Yang pertama minta bekal doa. Maka Rasulullah mendoakannya zawadakallahu taqwa. Jadi dibekali doa oleh Rasulullah agar Allah membekali ketakwaan. Ini penting, perjalanan kita, perjalanan ibadah, perjalanan menuju ketakwaan, karenanya minta didoakan oleh saudara kita agar kita tetap menjaga ketakwaan kita. Kemudian kata sahabat tadi tidak puas dengan hanya sekedar dibekali takwa. Kemudian zidni ya Rasul, tambah lagi lah bekalnya gitu. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan agar engkau diampuni dosanya. Bapak Ibu rahimakumullah, artinya ada kesunahan bagi kita ketika mau safar itu pamit dan minta didoakan oleh keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Bukan dalam rangka pamer ya, tetapi dalam rangka murni minta didoakan. Kemudian nanti perjalanan kita karena perjalanan panjang safar ini, sehingga nanti kita insya Allah sudah dapat rukhsah untuk dijama dan qasar salat kita, salat fardu kita. Bahkan boleh puasa itu buka. Yang mau buka nanti nggak kuat di pesawat, ada makanan, ya diperbolehkan untuk berbuka nih besok harus diqadha. Safar, mulai nanti kita insya Allah kumpul di mana? Ini informasinya nanti kumpul di Madaniyah itu 3:30 lah. 3:30 ya. Artinya nanti insya Allah kita salat asar di tempat kumpul ini di Madaniyah. Kemudian nanti akan disampaikan ya oleh panitia kaitannya dengan
perjalanannya, jadwal perjalanannya. Kemudian nanti kita berangkat sebelum maghrib, otomatis nanti maghrib dengan isyanya insya Allah kita jama qasar ya di perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kalau ada yang nanti belum paham tentang jama qasar, maka nanti silahkan bertanya kepada kita, bertanya kepada panitia di perjalanan langsung dan seterusnya. Sebenarnya jam qasar ini merupakan rukhsah dari Allah manakan sebuah perjalanan. Jama artinya menjalankan, melaksanakan dua sholat dalam satu waktu. Kalau dijalankan di waktu yang pertama disebut jama takdim. Kalau nanti kasus kita, insya Allah perjalanan ke Soekarno-Hatta ini maghrib dengan isya. Berarti insya Allah kita akan jama takdim. Ya. Kemungkinan jama takdim atau kemungkinan jama takhir ya. Rasulullah biasanya jama takdim itu manakala sebelum berangkat safar waktu sholat sudah tiba. Waktu sholat yang pertama sudah tiba. Kalau nanti maghrib belum berangkat ya isya. Sholat isya dilakukan di waktu maghrib namanya jama takdim. Plus qasar. Nanti qasar itu sholat yang 4 rakaat saja. Tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dengan niat mengqasar sholat. Perjalanan ke Jakarta, insya Allah. Kemudian ketika Rasulullah berangkat dari rumahnya belum masuk waktu sholat, maka beliau biasanya jamak takhir. Kemungkinan nanti kita boleh jamak takhir ya. Jadi sholatnya nanti nunggu rest area atau berhenti di mana. Kemudian kita sholat isya plus maghribnya diakhirkan di sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Tetapi pas waktu maghrib kita harus niat bahwa sholat maghrib kita akan dijamak dengan isya. Itu harus ada niat jadi waktu maghribnya itu. Nah, kalau nanti plus diqasar berarti nanti maghrib 3 rakaat, kemudian disambung dengan maghrib 3 rakaat salam, kemudian dilanjutkan iqamah, dilanjutkan sholat isya diqasar 2 rakaat. Dan kita nanti insya Allah sholat subuh tidak boleh diqasar ya, tidak boleh jadi 1 rakaat. Kemudian sampai di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih estimasinya 4:30 ya. Atas jam 4, kemudian kita sholat subuh, dan setelah subuh persiapan itu persiapan kita masuk bandara check-in-nya. Dan jam 10 kita menuju Jeddah. Nanti kita akan menemukan sholat di pesawat. Ya, karena nanti sampai di Jeddah itu estimasinya jam 15.15 ya, atau sekitar asyar. Boleh kita nanti di jama, kita akan jama ya. Jama di pesawat. Jadi zuhur dan asyar di jama. Itu saja jama takdim yang ini. Kita menjalankan sholat asyarnya di waktu zuhur dengan diqasar. Jadi 2 rakaat zuhur, nanti 2 rakaat asar ya. Supaya nanti begitu sampai Jeddah, masih waktu asar sih sebetulnya. Karena khawatir ketika nanti kita sampai Jeddah belum di sholat zuhur, belum sholat asyar, nanti di sana kondisinya belum paham, ngurus barang dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya, itu nanti menjadi riuh, sehingga lebih tenang kita akan sama sholat zuhur dan asar di perjalanan di pesawat ya. Bagaimana wudhunya kalau pesawat tidak ada air? Tayamum. Insya Allah tayamum Bapak Ibu sudah paham. Kalau ada yang belum paham maka nanti silahkan bertanya. Atau kalau kita mau menggunakan air, kita tidak boleh bawa air ya ke pesawat. Paling mungkin kita nanti tayamum untuk sholat zuhur dan asyar di pesawat. Kemudian dalam safar saatul mustajab, kata Rasulullah, waktunya dikabulkan doa ketika kita berdoa, maka perbanyak berdoa di perjalanan. Lebih-lebih ketika kita di atas di kapal, di pesawat, banyak berdoa, doakan saudara-saudara kita untuk bisa ikut
bisa diberi rezeki oleh Allah untuk ziarah Haramain dalam ibadah haji dan umroh, berdoa atas hajat-hajat kita, atau berdoa titipan-titipan orang. Satu kali lagi, karena ketika kita safar, maka dianjurkan untuk berdoa, karena doa ketika safar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Jeddah nanti akan dilanjutkan dengan apa namanya? Dengan menggunakan bus. Jeddah estimasinya kita menuju Madinah itu estimasinya menuju Madinah ya sekitar maghrib ya, atau nanti akan dijelaskan. Yang pasti nanti kita akan menemukan dua sholat, sholat maghrib dan sholat isya lagi menuju Madinah. Nanti boleh dijamak sholatnya supaya nanti kita sampai Madinah itu sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, nanti beres-beres ke hotel, tidak terlalu malam insya Allah. Kemudian nanti kita boleh kalau tidak capek ke Masjid Nabawi untuk sholat sunnah taraweh. Nanti perjalanan insya Allah tidak begitu melelahkan dari Jeddah ke Madinah. Nanti istirahat sejenak, bisa kemudian setelah beres mandi dan lain sebagainya bisa ke Masjid Nabawi untuk sholat. Atau nanti sesuai arahan mutawif kita ya. Baik, hal yang penting adalah waktu sholat nanti akan diinformasikan. Termasuk nanti kita akan buka puasa di perjalanan. Di perjalanan itu nanti akan ada pemberitahuan, kemudian ada waktu sholat, ada pemberitahuan, kemudian agar sholat kita tetap tepat waktu dan sholat kita tetap maksimal. Dan naudzubillah kalau sampai ada kasus jemaah umroh itu tidak bisa sholat atau sholatnya itu ditinggal karena kesibukan, karena sesuatu hal yang membuat dia tidak menjalankan sholat pada waktu naudzubillah. Nanti kita insya Allah akan terus update informasi-informasi kaitannya dengan waktu-waktu ibadah, agar jangan sampai karena umroh tetapi sholat fardu kita ditinggalkan atau tidak sempurna. Baik, demikian sekilas, karena nanti akan disampaikan perjalanan kita secara detail oleh panitia ya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Dan mohon maaf, saya belum perkenalan, barangkali belum ada yang kenal. Ada yang belum kenal, saya Nunun Nur Rahim. Insya Allah akan mempersamai kita semua, Bapak Ibu, di trip tanggal 3. Dan nanti kalau ada hal-hal yang diperlukan oleh Bapak Ibu di perjalanan, silahkan komunikasi saya, baik langsung secara japri maupun nanti di grup ya, karena nanti akan sudah ada grup insya Allah. Agar perjalanan kita lancar, yang pasti nanti kalau ada keperluan di perjalanan itu tetap dikomunikasikan ke kita agar kita bisa bisa tetap memantau semua, tetap bisa melayani semuanya gitu. Kemudian ketika punya keperluan itu jangan sendirian, minimal 3 orang. Selesai perlunya harus kembali kepada rombongan, karena banyak kasus yang tidak ngasih tahu dulu itu naudzubillah tertinggal, atau ketika ada orang tidak ngasih tahu pergi, entah itu ke toilet, entah itu beli makanan, entah itu ke musola, itu susah nyarinya. Lebih-lebih nanti di perjalanan mungkin seluler kita belum aktif. Itu yang jadi repot, sehingga apapun harus dikomunikasikan kepada leader atau kepada
rombongan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, mudah-mudahan Allah berkahi kita sehingga tanggal 3 kita bisa ke Haramain dengan sehat, selamat, dan maksimal ibadah umroh kita. Dan satu hal yang terus menjadi motivasi kita, kita beruntung karena umroh di bulan suci Ramadan itu sebanding dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istimewa sekali. Nanti kita di Madinah, di Mekah akan dijamu oleh di Madinah akan dijamu oleh Rasulullah insyaallah. Masyaallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya dapat mengaktifkan kamera dan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, mungkin bagi jamaah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Cukup mungkin Mbak Elis, cukup. Pak, ini ada pertanyaan, Pak, sebentar. Haji. Untuk pertanyaannya saya bacakan ya. Mohon maaf untuk wakaf Quran dengan siapa dan bagaimana prosedurnya. Baik, betul Bapak Ibu. Nanti bagi yang mau wakaf Quran di sana di Madinah, itu nanti akan kita koordinir. Silahkan dikumpulkan di tempat saya. Nanti kita akan teruskan kepada panitia yang menerima wakaf di sana. Wakaf, adapun harganya nanti kita tanya update di sana, Bapak Ibu. Kemudian kalau nanti ini kaitannya dengan beberapa hal ya, wakaf, kemudian nanti kalau ada yang badal umroh untuk saudaranya, untuk orang tuanya, nanti silahkan hubungi saya. Supaya nanti saya sampaikan ke koordinasi dengan Pak Kris melalui saya saja supaya koordinasinya satu pintu ya. Nanti kita teruskan ke Pak Kris, ke Ustadz Kris, ke Mutawif, kaitannya dengan wakaf Quran, badal umroh, dan seterusnya itu nanti hubungi saya. Adapun nanti dananya berapa jumlahnya itu nanti kita konsultasi, komunikasi dengan Pak Kris sebagai Mutawif yang selalu update di sana kaitannya dengan pendanaannya. Demikian. Termasuk nanti Bapak Ibu, nanti kita di Madinah itu tidak usah banyak belanja dulu ya. Di Madinah itu diusahakan tidak banyak belanja. Karena nanti kita akan ke Mekah, nanti ribet kalau belanja di Madinah itu harus ke Mekah, nanti barangnya sudah banyak punya barang, nanti ribet. Nanti kita belanjanya itu di Mekah saja. Insya Allah hotel kita, mungkin nanti Mutawif akan punya referensi belanja apa kemana gitu. Walaupun nanti kalau belanja souvenir, oleh-oleh itu insya Allah dekat dari hotel juga banyak. Nanti dientek-entekkan duitnya itu di Mekah saja insya Allah ya. Supaya nanti packingnya untuk sekaligus packing pulang. Kalau nanti belanja di Madinah, packing di koper, nanti di Mekah dibongkar lagi dan lain sebagainya. Jadi nanti oleh-olehnya, souvenirnya kita belinya di Mekah saja. Biasanya kayak gitu rata-rata kan.
Nah, di Madinah itu kalaupun mau beli kenang-kenangan ya ala kadarnya saja dah. Cenderamata ala kadarnya saja yang kira-kira besar-besar nanti di Madinah. Gitu Mbak Elis, begitu Bapak Ibu. Wakaf, Quran, badal umroh, silahkan komunikasi dengan saya. Insya Allah nanti kita akan teruskan kepada mutawif. Kemudian untuk disalurkan, kalau umroh untuk dilakukan badal umrohnya. Nanti insya Allah kalau badal umroh ini mubdal minhunya yang di apa namanya, yang mengumrohkan itu, yang umroh itu, insya Allah terdokumentasi dengan dokumen video mulai dari niat umroh itu nanti dilafalkan untuk siapa namanya, kemudian proses tawaf, proses syai, tahalul itu ada dokumentasinya insya Allah. Kemudian nanti ya juga kalau ada Bapak Ibu yang kira-kira ingin pakai lelah atau tidak sanggup lagi untuk jalan kaki atau umroh dengan jalan kaki, maka nanti ada jasa untuk pakai kursi roda. Nanti ada para mahasiswa biasanya yang siap melayani Bapak Ibu mendorong kursi roda mulai dari start mikot sampai ke tawaf dan sa'i selesai. Itu nanti silahkan dikomunikasikan ke saya. Nanti kalau kursi rodanya itu biasanya minjem di hotel menyediakan insyaallah. Atau nanti kita carikan gitu. Apapun nanti yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu punya permasalahan, silahkan komunikasi ke saya. Insyaallah kita akan insyaallah kami memang diutus untuk membersamai Bapak Ibu agar bisa membantu Bapak Ibu ibadah umrohnya dengan lancar, dengan baik, dengan tidak ada suatu hal kendala. Demikian. Demikian Mbak Elis. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu banyak yang bertanyakan atau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya Ibu Sunarni dari Ngalur. Haji Ibu. Mau tanya, berangkat itu besok sore hari Senin itu langsung di sebelah selatan Palmalulas itu kan, ya. Nggih. Jam Hari Selasa Ibu ya. Hari Selasa sore ya. Oh, Selasa sore. Nggih. Tanggal 2 itu kan hari Senin ya? Oh, hari Senin ya? Oh, nggih. Maaf. Nggih. Nah. Maaf. Nggih. Berarti besok sorean itu? Nggih. Besok sore langsung di apa itu? Bekas rumah sakit Dr. Edi itu ya? Nggih, Permata Hijau. Iya, Permata Hijau. Nggih. Itu besok sore di Permata Hijau itu langsung saja nggih? Jam berapa itu? Baiknya tuh asar di sana, Ibu. Oh, asarnya di Permata Hijau. Nggih. Oh, jam 4, jam berapa itu tadi? Ini kalau kita jadwalnya itu berangkat ke Jakarta itu perjalanan menuju Jakarta itu jam 4 startnya itu, jam 4 sore. Oh ya. Ya, terima kasih, berarti besok sore ya. Hari ini kan tanggal 1. Senin tanggal 2, bukan hari Selasa. Selasa sudah tanggal 3. Itu dari rumah langsung pakai seragam batik itu ya? Nggih. Oh, nggih. Cukup, terima kasih.
Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin dari itu Bapak jemaah lain yang ingin bertanya. Atau mungkin dari Pak Ustadz Nur sendiri ada tambahan untuk para jamaah. Eh, Cukup Mbak Elis. Yang pasti saya mengharapkan Bapak Ibu nanti terus komunikasi dengan kami ketika ada suatu hal yang perlu ditanyakan, soal yang belum dipahami, ketika ada kendala, terus dikomunikasikan agar kita membantu melayani peran Bapak Ibu sekalian. Boten sah sungkan-sungkan nanti apapun dikomunikasikan. Dari Bapak Ibu, ada jamaah ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Cukup Mbak Elis, nanti ditindaklanjuti di mau kalau hal-hal yang perlu ditanya di grup silakan ditanyakan atau japri Baik, boleh. baik, alhamdulillah terima kasih untuk sesi tanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, tambahan pemantapan keberangkatan umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Didan. Bapak Didan, mohon tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya Didanuar Bimajaya yang besok pada hari Senin tanggal 1 mendampingi Bapak Ibu sampai ke Bandara CGK atau Soekarno-Hatta. Di sini saya mau menyampaikan beberapa poin terkait keberangkatan besok pada tanggal 2. Keberangkatan kita mulai dari Permata Hijau, Galur, Selatan Pal Wolulas, kemudian untuk kumpul sebaiknya Bapak Ibu sekalian sholat asar di Permata Hijau dengan mungkin dari rumah gitu sudah kondisi berwudu gitu nggak Bapak Ibu. Kemudian untuk koper nanti dibantu panitia yang sudah kami siapkan. Nanti ada label juga untuk visa, tiket pesawat, vaksin sudah kami siapkan juga yang akan diberikan pada hari H setelah dibantu check-in oleh handling bandara. Jadi nanti yang saya yang memberikan kepada Bapak Ibu sekalian di posisinya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu ya Bapak Ibu. Terus untuk uang rial Bapak Ibu sekalian yang kemarin pesan itu akan diberikan saat hari H juga atau saat keberangkatan sebelum menuju eh, Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu. Habis itu hmm, kita mungkin berbuka di perjalanan keberangkatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin membawa tumbler atau mungkin membawa minuman yang hangat seperti teh atau air putih hangat itu bisa membawa tumbler atau termos kecil tapi diusahakan jangan lebih dari 500 mili seperti itu. Dan untuk tadi yang sudah disampaikan Ustadz Nunu, nanti berhenti di rest area kita sholat maghrib dan juga sholat isya. Habis itu lanjut perjalanan, mungkin sahur kita nanti di rest area daerah Bekasi.
jamnya menyesuaikan, sekalian kalau kita mepet dengan sholat subuh, nanti kita sholat subuh di rest area tersebut. Terus untuk, oh ya, untuk saat sampainya di bandara, Bapak Ibu sekalian, dihimbau sebelum masuk ke pesawat, tumbler dikosongin, nggih. Jadi posisi tumbler itu jangan sampai ada isinya. Tumbler dikosongin, kita baru masuk ke check-in. Nanti untuk check-in kita dibantu oleh handling yang ada di Bandara Soekarno-Hatta seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dihimbau untuk sebelum masuk itu tadi untuk dikosongin terlebih dahulu. eh Sudah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, monggo. Atau Pak Nursas ingin menambahkan? Terima kasih Mas Didan buat penyampaian pemantapannya. Buat Bapak Ibu jemaah, ada yang ditanyakan atau mungkin dari Bapak Haji Nur Sasmito ada tambahan atau dari Pak Nunu sendiri ada tambahan? Cukup Mbak, saya nggak ada tambahan. Oke. Baik, Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, kita berangkat pukul 4 sore hari tanggal 2 dari Permata Hijau Galur. Eh, untuk keberangkatan nanti menggunakan bus. Selama perjalanan nanti disediakan snack juga, makan untuk berbuka. Habis itu nanti ada sahur juga Bapak Ibu sekalian di rest area daerah Bekasi. Kemudian nanti untuk check-in nanti dibantu oleh handling dari Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk eh, teknis keberangkatan pada tanggal 2 Maret 2026 besok sore. baik Mas Didan, terima kasih. Buat Bapak Ibu jemaah, apakah masih yang dipertanyakan atau mungkin sudah cukup? Kayaknya cukup Mbak Elis. Cukup, Insya Allah Alhamdulillah. cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir dan aktif mengikuti manasik online pagi ini. Semoga ilmu yang menjadi bekal berharga dan melaksanakan ibadah umrah yang mabrur dan dipenuhi keberkahan insya Allah. Mari kita tutup acara dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kekurangan dan penyampaian kata dalam pelaksanaan acara ini, saya Muria Budianti selaku Master of Ceremony pada pagi ini mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, jaga kesehatan, insya Allah kita sehat. Rasanya sudah tidak sabar ya. Besok pagi kita berangkat. Masya Allah. Sampai ketemu di Permata, sampai ketemu di Baitullah insya Allah. Baik. Monggo kulong rumi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.